Melanjutkan cerita sebelumnya. 68. Inkarnasi Gold Dragon Cauldron. Tanpa menunda waktu, Elemental Pot segera mengeluarkan pusaran yang menghisap api inti bumi. Api inti bumi bergetar hebat, itu merasa ketakutan yang sangat dalam terhadap kekuatan hisap dari Elemental Pot. Kelentang. Elemental Pot jatuh ke tanah setelah menutup dirinya. Itu tampak tenang dan senang setelah berhasil menghisap esensi api inti bumi secara utuh. Kini isi di dalam elemen pot sudah penuh setelah sebelumnya hanya seperempat terisi. Setelah aura panas yang kuat telah menghilang, Kai kembali membuka kedua matanya. Ia tertawa puas dan berjalan ke arah elemental pot. Bayangkan, beberapa orang akan gila jika mengetahui tentang harta karun ini. Kai mengangkat elemen pot dan menepuk-nepuk sisi panci itu. Api inti bumi milikku. Kai berhenti tertawa dan terdiam sesaat, sebelum bertanya pada Wigen. Tunggu. Apa yang bisa aku lakukan dengan esensi api ini selain menyerang? Bukankah setelah beberapa kali menyerang isi di dalam pot ini akan segera habis? Kau memang bisa menggunakannya untuk menyerang, tapi kau juga bisa perlahan-lahan menyerap esensi api saat kau sudah membentuk dantian kultivasi esensimu. Kau bisa menyerap api inti bumi ini. Bayangkan, di tingkat kultivasimu yang sangat rendah seperti ini, kau memiliki api inti bumi dalam dirimu. Wigen menjelaskan. Mendengar penjelasan Wigen, Kai tertawa puas, benar-benar keberuntungan yang sangat besar. Kai lalu melihat ke arah tungku yang telah menopang esensi api setelah selama ini. Wigen, apakah kau mengetahui tentang tungku ini? Wigen tampak terdiam sebentar, ia mencari ke dalam data sistem sebelum tersenyum dan menjawab, itu adalah tungku naga emas. Terdapat ukiran emas di sekeliling tungku. Tungku ini adalah tungku pil tingkat sovereign yang bisa memiliki ruang dimensi di dalam tungku, bisa meramu pil hingga tingkat yang paling keren dari semuanya bisa digunakan untuk menyerang. Bayangkan tungku ini bisa menahan kekuatan api inti bumi tanpa cacat sedikitpun. Seberapa kuat ia kira-kira? Kedua pupil Kai melebar, ia merasa bersemangat. Bisakah aku mendapatkannya? Aku tidak tahu. Biasanya tungku akan mengenali tuannya dan jejak kesadaran Tuhan sebelumnya pasti masih ada. Kau boleh mencobanya, namun jika ada hal yang tidak baik, segera mundur demi keselamatanmu. Wigen memperingati. Kai mengganggukan kepalanya dan mulai menyentuh tungku naga emas, tiba-tiba kesadaran Kai memudar. Sekelilingnya menjadi kabur dan gelap. Kai kemudian membuka matanya, ia melihat atas sekeliling, daerah itu dipenuhi oleh warna keemasan, dinding dan lantai juga berwarna emas. Ia lalu melihat seorang pria dengan jubah emas berjalan ke arahnya sambil memutar-mutar 3 bola api di atas telapak tangannya. Pria itu tampak setengah baya dan rambut hitam panjang. Bau obat tercium mengiringi langkah kaki pria itu yang semakin dekat. Pria itu menggenggam tangannya dan ketiga bola api menghilang. Menjadi bara sebelum melihat ke arah Kai, jadi kau yang sudah berhasil mendapatkan api inti bumiku. Namun, untuk tungku naga emas milikku itu, tidak akan mudah kau dapatkan. Kau harus setidaknya adalah seorang Grandmaster Alkemis untuk bisa mendapatkan tungku ini. Apakah kau seorang Grandmaster Alkemis? Kai berpikir sejenak sebelum mengangguk, ia dulunya adalah seorang Grandmaster Alkemis terkenal di dunianya, jadi secara tidak langsung ia tidak berbohong. Setelah Kai menjawab, inkarnasi itu mengurutkan keningnya. Kau mencoba berbohong. Dengan penampilanmu saat ini, kau memang mendapatkan warisanku, tetapi kau tidak bisa dikatakan penerusku. Sebab kau tidak memiliki tungku pil ini. Aku tidak berbohong. Kai menggelengkan kepalanya. Cih. Baiklah, aku akan memeriksa kekuatan jiwa sejatimu. Jika kau adalah Grandmaster Alkemis, tentu aku akan bisa merasakannya dari jiwamu. Inkarnasi itu mengedarkan akal spiritualnya untuk memeriksa jiwa sejatinya. Kai tidak menolak sama sekali, ia membutuhkan tungku pil itu. Sesaat kemudian, inkarnasi itu melompat ke belakang dengan napas terengah-engah lalu melihat Kain dengan tatapan terkejut. Kau, siapa sebenarnya kau? Bagaimana jiwa sejatimu bisa sekuat itu? 69. Percayalah, aku lebih kuat. Inkarnasi dari software gen yang besar itu tidak bisa untuk tetap tenang setelah melihat kekuatan asli dari jiwa sejati Kai, jiwa sejati yang sangat kuat bahkan melebihi dirinya. Kai dulunya juga adalah seorang software gen besar di dunianya,
dan bahkan yang terkuat yang memiliki jiwa sejati yang sangat kuat. Wajar jika inkarnasi software gen besar itu akan terkejut melihat Kai, karena apa yang ia lihat sekarang adalah seorang pria pada tingkat Tiger Soul. Namun memiliki jiwa sejati yang lebih kuat darinya. Kau tidak perlu mengetahuinya. Aku hanyalah kesadaran kecil yang ditinggalkan oleh software gen besar dunia ini, jika dirimu yang asli ada di sini. Aku pasti akan menjawabnya. Kai berbicara dengan datar. Tetapi tetap saja walaupun jiwa sejatimu sangat kuat, peraturan yang dibuat oleh diri sejatiku tidak berubah. Inkarnasi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, itu peraturanmu. Namun apa kau percaya? Jika aku bisa membunuhmu dengan mudah, kau hanya inkarnasi dan sekarang kau berhadapan dengan jiwa sejatiku. Di dunia ilusi ini, menurutmu jika kita bertarung siapa yang menang? Kai tampak tidak ingin mengalah. Jangan mengancamku. Jika diri sejatiku datang ke sini kau tidak akan selamat, kau memang monster tua dan aku harus memanggilmu senior. Tetapi dengan kualitas tubuh yang kau miliki saat ini, dengan hanya bernapas diri sejatiku bisa membunuhmu. Inkarnasi tampaknya juga tidak ingin mengalah. Mendengar perkataan inkarnasi itu, Kai ketawa. Jangan mencoba memainkan permainan denganku. Aku sudah hidup lebih lama dari diri sejatimu, apa kau pikir aku bodoh? Jika diri sejatimu bisa bebas ke sana kemari, dia tidak akan meninggalkan dua harta terkuat miliknya di sini. Dia membutuhkan seorang penerus untuk membantunya. Berikan aku tungku ini, dan aku akan membantu diri sejatimu saat aku mencapai puncak dunia ini. Aku bisa berjanji dengan itu. Namun, jika kau menolak, kita bisa melakukan pertarungan hidup dan mati. Dan jika dirimu mati, tentu akan ada dampak serangan balasan yang besar kepada diri sejatimu. Itu akan mempengaruhi kultivasinya. Bagaimana pendapatmu? Inkarnasi terdiam sejenak, ia tampak merasa gugup. Aku tidak memiliki penolakan, semua yang kau katakan adalah benar. Namun, aku berharap kau bisa menepati perkataanmu. Seorang pria sejati tidak pernah mengingkari janjinya. Kau bisa percaya padaku sekarang. Kembalilah ke diri aslimu. Kai tersenyum tipis. Inkarnasi itu mengangguk sebelum menghapus jejak kesadarannya pada tungku naga emas. Letakkan kesadaranmu di dalam tungku ini, namun kau belum bisa menggunakannya saat ini. Saat kau lebih kuat, kau mungkin bisa membuka dimensi pada tungku ini. Dan diri sejatiku meninggalkan beberapa pil sebagai hadiah kesepakatan. Kai mengangguk, lalu tersenyum puas. Aku tahu akan itu. Kau bisa pergi sekarang dan tunggulah aku. Inkarnasi kemudian menghilang setelah memberi hormat pada Kai. Dengan semangatnya meletakkan jejak kesadarannya pada tungku naga emas, setelah itu ia kembali ke dunia asli tepat di sebelah tungku dan di atas pulau danau magma. Kai, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melakukan koneksi terhadapmu. Apa ada sesuatu yang buruk terjadi? Wigen bertanya dengan khawatir. Kaya menggelengkan kepalanya, lalu tertawa. Tidak ada yang terjadi, tungku ini milikku sekarang. Hah, bagaimana bisa? Bukankah inkarnasi jejak kesadaran senior itu sangatlah kuat? Wigen sulit merasa percaya. Percayalah Wigen. Aku lebih kuat. Kai tersenyum lalu menatap tungku naga emas yang berkilau. 70. Alam para dewa. Wigen tidak tahu bagaimana cara Kai bisa mendapatkan tungku pil itu, namun satu hal yang ia ketahui. Kai memiliki banyak trik di lengan bajunya, sebagai seorang monster tua. Dia pasti menggunakan salah satu trik itu agar bisa memiliki tungku naga emas. Kai tersenyum sumringah. Tungku fil ini adalah harta karun yang bisa dibilang terkuat di dunia. Sebab itu adalah peninggalan seorang software gion besar. Jika para kultivator software gion ke bawah mendengar tentang ini, maka dipastikan keserakahan dalam jiwa mereka akan bangkit, dan Kai tentu berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Kai mencoba mengangkat tungku pil itu dengan kekuatan kasar. Saat ia mencobanya, seluruh otot lengannya menyembul keluar, bahkan urat-uratnya tampak keluar di balik kulitnya. Dia menggertakkan giginya dan berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada yang terjadi selain kuali yang bergetar. Sialan, aku tidak percaya ini. Mengapa tungku ini begitu berat? Apakah budidaya tempering tubuh Heavenly Soulku hanyalah lelucon bagi tungku ini? Kai kembali mengambil kuda-kuda dan mengalirkan ki darah ke seluruh tubuhnya hingga titik tertinggi dan mulai mencoba mengangkat tungku itu kembali. Aku tidak percaya ini. Kai berbicara sesekali sambil mencoba mengeluarkan seluruh tenaganya,
namun tubuh itu hanya terangkat pada sisi kanannya saja sejauh 1 jengkal. Sebelum Kai kehabisan tenaga dan terbaring dengan nafas yang terputus-putus. Benar-benar tungku yang luar biasa, Wigen. Apakah tungku ini bisa dimasukkan ke dalam inventory? Kau bercanda, planet ini bisa dimasukkannya ke dalam inventory. Jika itu adalah sebuah benda tanpa kehidupan di dunianya, Wigen berbicara dengan membanggakan sistem. Aku mengira kekuatanku di masa lampau sudah abnormal, namun kali ini aku melihat banyak hal yang jauh lebih abnormal dibandingkan kehidupan kecilku. Setelah saya mengetahui tentang alam baka, dan kekuatan sistem itu sendiri, ia merasa sangat kecil. Kai lalu berdiri dan menyentuh sisi bagian ujung tungku naga emas dan seketika tungku Phil yang sangat berat itu dan kuat itu menghilang dan muncul di dalam inventory sistem Kai. Kai menggeleng-gelengkan kepalanya sungguh sukar dipercaya. Kai lalu berdiri dan melihat sekeliling, pemandangannya di sekitarnya membuat ia bergumam. Danau magma yang diisi hal panas kini telah mengering karena kehilangan dukungan panas serta cahaya di sekitar sini meredup. Kai kemudian melihat kejauhan hanya altar dengan 4 pilar api itu yang masih terang. Kai berlari cepat dan segera tiba di depanlah altar. Altar itu memiliki meja yang tidak terlalu besar dengan 2 pilar api di sisi kiri dan kanannya. Di atas altar terdapat gulungan emas yang bertuliskan, "Jika kau sudah tiba di altar ini, berarti kau sudah mendapatkan warisanku, baik itu hanya api inti bumi ataupun bersama dengan tungku Pil. Kau kini adalah penerusku. Aku berharap kau bisa membantuku, menemukan setidaknya 2 esensi api yang paling kuat. Dan carilah aku di alam para dewa. Esensi api inti bumi akan menuntunmu padaku." "Alam para dewa, di mana itu Wigen?" tanya Kai yang merasa penasaran. Alam para dewa adalah dunia bagi para cultivator yang telah melewati tingkat software gen besar. Di sana mereka kembali berkultivasi untuk mencapai ranah immortal. Setelah kau memasuki ranah immortal, maka di saat itulah kau menjadi abadi dan tidak bisa mati. Kecuali terbunuh dalam jiwa dan raga, setelah menjadi immortal, barulah tingkat dewa sejati. Disitulah kau bisa mengambil tempat sebagai salah satu dewa yang berkuasa, Wigen menjelaskan. 71. Aku akan berada di jalur pembantaian. Alam para dewa. Aku sudah mencapai ranah software besar, mengapa aku tidak mendengar tentang ranah yang lebih tinggi? Kai semakin penasaran. Syarat untuk memasuki alam para dewa yaitu melewati tembok lemanting yang membatasi planet menuju dunia atas dengan cara mengalahkan dewa dunia. Sudahkah kau mengalahkan dewa dunia milikmu? Wigen balik bertanya. Kai berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku tidak benar-benar mengalahkannya. Yang aku ingat, aku hanya terlalu nyaman berada di puncak dunia. Aku hanya pernah mengalahkan kesengsaraan surgawi dan belum benar-benar mengalahkan dewa dunia di tempatku. Energi di alam para dewa akan otomatis menarikmu dari dunia jika kau berhasil mengalahkan dewa dunia. Namun, wajar saja jika kau tidak tahu. Biar ku ceritakan sedikit padamu, duniamu merupakan dunia baru yang diciptakan oleh pendahulunya Dewa Langit. Dia sengaja menciptakan duniamu untuk menampung seluruh manusia, dan memilih Dewa Setan Darah sebagai Dewa Dunia. Harapan Dewa Langit hanya satu, yaitu memiliki manusia yang mempunyai kekuatan tubuh sekuat setan, monster, iblis dan raksasa. Serta yang paling penting adalah mampu bersaing dengan ras Titan. Ras manusia sangat lemah di dunia para dewa, manusia dikucilkan. Sebab itulah Raja Yeomra yang merupakan keturunan setengah manusia setengah Titan, mempunyai banyak musuh. Mereka berasumsi bahwa keturunan manusia sangatlah lemah. Dewa Langit memiliki banyak istri dari berbagai kalangan ras, namun Yeomra lah yang paling giat berlatih dan penuh tekad karena diskriminasi yang didapatkan. Namun karena itu, Dewa Langit pemiliknya sebagai penerus. Kau tahu Dewa Perang dan Dewa Kematian. Sebelumnya adalah dari ras manusia. Maka dari itu, Titan menyerahkan keduanya terlebih dahulu untuk melemahkan posisi Yeomra. Ras Titan dulunya tidak di Istana Langit, dunia yang berada di atas alam para dewa. Namun, akibat pengkhianatan pada Raja, para ras Titan diasingkan ke tempat yang tidak diketahui. Tetapi mereka kini tampaknya membuat rencana dengan Dewa Iblis, seseorang yang berasal dari ras iblis untuk menjatuhkan beliau agar patah Titan bisa kembali tinggal di Istana Langit. Dan pemerintah dunia, di bawah serta kehidupan seluruh makhluk di alam semesta.
Mendengar penjelasan Wigen tidak membuat Kai merasa khawatir setelah menjadi ras manusia. Namun membuatnya lebih bersemangat. Jika aku tahu akan ada alam para dewa, aku sudah lama menghantam setan darah ini. Dan berjalan di jalur pembantaian demi menaikkan martabat ras manusia. Aku tahu kau akan berkata seperti itu. Namun banyak hal yang harus kau pelajari mengenai konflik antar ras ini, Wigen menyarankan. Tenang saja. Kehidupan di dunia ini akan menjadi batu loncatan bagiku untuk mendominasi seluruh ras. Bukankah kau mengatakan dunia ini memiliki berbagai jenis ras? Aku akan mulai jalur dominasiku di dunia ini, lalu naik ke alam para dewa serta aku akan membalaskan dendamku. Kai kini memiliki tujuan baru di hidupnya selain membalas dendam. Mendengar perkataan Kai, Wigen tersenyum tipis. Ia sangat percaya terhadap tekad Kai. Sebagai seorang malaikat maut yang bertugas menggiring manusia, ia sangat tahu jelas banyak manusia meninggal akibat tekanan dari ras lainnya. Ia tentunya akan mendukung tekad Kai meskipun itu begitu tinggi dan terdengar mustahil. Sekarang aku mengetahui mengapa Raja Yeomra memilih untuk menyelesaikan misi ini. Ia tidak hanya menyuruhku untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang lari, namun memberiku ujian untuk bisa menjadi salah satu orang yang bisa ia andalkan. Dan aku yakin sistem ini adalah alat yang juga dicari-cari oleh dewa ras lainnya. Namun, mereka tidak akan bisa mendeteksi sistem karena ini adalah perbuatan leluhur dewa, bukankah aku benar, Wigen? Kai tersenyum tipis. Aku tidak akan menyangka semua yang kau katakan adalah kebenaran, Wigen berbicara jujur. Kai emang mengepalkan kedua tangannya sebelum membungkuk memberi hormat ke sembarangan arah. Jika aku adalah orang yang kau percayakan, maka aku tidak akan mengkhianati kepercayaanmu, Raja Yeomra. Bersambung.